Kira-kira apa ya yang ada di pikiran kalian saat dengar kata emotif dan estetis? Kedua pembahasan ini berkaitan dengan puisi. Puisi merupakan satu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga makna. Terus hubungannya emotif dan estetis itu apa ya di dalam puisi? Untuk lebih jelas, yuk kita simak sama-sama pembahasan berikut ini. Pendekatan emotif adalah pendekatan yang menganggap bahwa puisi adalah seni yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan perasaan dalam pembaca. Dalam pendekatan ini, unsur-unsur yang dianggap memiliki peran dalam perasaan puisi yakni bentuk, warna, suara, dan perasaan. Unsur-unsur tersebut dianggap sebagai seni yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan perasaan dalam pembaca. Pendekatan emotif dalam puisi juga mengandung aspek pengaruh dalam konteksnya, seperti aspek kultural, politik, dan filosofi. Materi yang selanjutnya yaitu pengarangan puisi dengan pendekatan emotif. Sebelum menjelaskan apa itu pendekatan emotif, perlu diketahui apa itu pendekatan. Pendekatan adalah cara-cara menghampiri objek tujuan. Pendekatan adalah pengakuan terhadap hakikat ilmiah objek ilmu pengetahuan itu sendiri. Pendekatan merupakan langkah-langkah pertama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Kemudian, menurut Aminuddin, pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi atau perasaan pembaca emosi itu, berhubungan dengan keindahan penyajian, bentuk maupun emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan yang lucu dan menarik. Artinya, pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati nilai keindahan atau estetis dalam suatu karya sastra tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi. Jadi simpulnya, pendekatan emotif dalam pengarangan puisi adalah pendekatan yang memfokuskan pada unsur-unsur yang mengajukan emosi atau perasaan pembaca. Kemudian pendekatan emotif dalam pengarangan puisi mencakup beberapa aspek yang berperan dalam membuat puisi yang mengajuk emosi, yakni yang pertama yaitu pengimajian. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair dalam pengarangan puisi. Pengimajian dapat menggambarkan gagasan, perasaan, atau situasi yang dianggap oleh penulis. Yang kedua yaitu irama. Irama berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata frasa, dan kalimat dalam puisi. Irama berupa pengulangan yang teratur suatu baris puisi yang menimbulkan gelombang serta menciptakan keindahan irama. Dapat juga berarti pergantian keras atau lembut, tinggi, rendah, atau panjang pendek kata secara berulang-ulang dengan tujuan menciptakan golongan yang memperindah puisi. Yang terakhir, tata wajah puisi. Yang mementingkan tata wajah menciptakan puisi seperti gambar disebut dengan puisi konkret karena tata wajahnya membentuk gambar yang mewakili maksud tertentu. Beberapa hal yang diungkapkan penyair antara lain yaitu tema puisi, nada dan suasana kejiwaan, perasaan dalam puisi, dan amanat puisi. Pendekatan estetik dalam penelitian puisi merupakan pendekatan yang fokus pada unsur intrinsik yang menarik dan keindahan dalam karya sastra ini, melibatkan kajian sastra dari segi bidang estetika yang memfokuskan pada nilai-nilai estetika yang terkandung dalam karya puisi. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek seperti keindahan, kesan, pengalaman hidup, dan emosi yang terkandung dalam karya puisi. Pendekatan estetik dalam penelitian puisi dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, seperti pendekatan objektif, pendekatan ekspresif, dan pendekatan mimetik. Pendekatan objektif fokus pada unsur-unsur karya sastra sendiri, sementara pendekatan ekspresif fokus pada ekspresi penyair yang dituangkan dalam karya puisi. Pendekatan mimetik fokus pada alam atau kenyataan sejarah yang menjadi estetika dalam puisi.
Nah, penelitian puisi dengan pendekatan estetik dapat menjadi dasar bagi ketiga kegiatan utama penelitian, yaitu kegiatan pengumpulan data, pengisian penganalisisan data, dan penyajian hasil. Berikut ada beberapa contoh bagaimana pendekatan estetik mempengaruhi cara kita memahami puisi. Yang pertama, unsur keindahan puisi. Pendekatan estetika fokus pada unsur keindahan yang terkandung dalam karya puisi. Misalnya, dalam puisi Danten terdapat estetika pada kata sorak yang memberikan kesan tinggi dan luas, serta kata kuroihata yang menunjukkan gerakan anarkis, tetapi bisa juga diartikan sebagai simbol pantang menyerah. Yang kedua, simbolisme. Pendekatan estetika membantu kita memahami simbolisme yang terkandung dalam karya puisi. Misalnya, dalam puisi Mata Kon Horu, Horu merupakan simbol dari kehangatan, keindahan alam, dan kehidupan baru. Yang ketiga, pengalaman hidup. Pendekatan estetik membantu kita memahami pengalaman hidup yang terkandung dalam karya puisi. Misalnya dalam puisi Mata Kon Horu, puisi ini juga menyajikan pengalaman hidup yang terjadi seperti kita penulis kehilangan anak yang meninggal dunia pada saat berusia 2 tahun. Yang keempat, ada kesadaran estetis. Pendekatan estetik membantu kita memahami kesadaran estetis yang terkandung dalam karya puisi. Misalnya dalam puisi Sumayeta Yoru terdapat kata-kata puitis yang memiliki keindahan estetika. Yang kelima, ada konsep estetis. Pendekatan estetik ini membantu kita memahami konsep estetik yang terkandung dalam karya puisi. Misalnya, dalam karya Immanuel Kant, keindahan alam mengedepankan bahwa ketergantungan universal terhadap perasaan harus memuat juga minat kita terhadap hal tersebut. Namun, Kant menolak hal ini juga dalam hubungan dengan seni. Yang keenam, ada pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif membantu kita memahami luapan ekspresi penyair yang dituangkan pada alam kesadaran yang menjadi estetika dalam puisi. Dan yang terakhir, ketujuh, pendekatan objektif. Pendekatan objektif membantu kita memahami karya puisi dari segi kritis dan objektif, seperti analisis struktur, kesatuan, kesegaran, dan dengan pendekatan estetik kita dapat memahami karya puisi dengan lebih baik dan mendapatkan pengalaman lebih mendalam dalam membaca dan memahami karya sastra. Terima kasih. Nilai estetik dalam puisi adalah nilai yang berdasar pada keindahan. Selain nilai-nilai estetika, di dalam puisi pun terdapat pula pemikiran, ide atau gagasan, emosi, bentuk, dan kesan pesan yang akan disampaikan oleh pengarang. Dengan demikian, kita dapat temukan bahwa nilai-nilai etika yang disampaikan pengarang melalui keindahan bahasa pada puisi yang pengarang itu sampaikan. Nilai-nilai estetika dapat kita amati dari beberapa hal, diantaranya yaitu unsur bahasa dan bentuk atau penampilan. Jika diklasifikasikan nilai-nilai estetika, maka nilai-nilai estetika pada sebuah puisi adalah nilai-nilai yang tampak berdasarkan hasil pengkajian pada unsur-unsur intrinsik karya sastra puisi yang menyebabkan puisi memiliki keindahan. Nilai-nilai estetika dapat kita amati dari beberapa hal, yaitu dari unsur bahasa dan bentuk atau penampilan. Jika diklasifikasikan nilai-nilai estetika, maka nilai-nilai estetika pada sebuah puisi adalah nilai-nilai yang tampak berdasarkan hasil pengkajian pada unsur-unsur intrinsik karya sastra puisi yang menyebabkan puisi itu memiliki keindahan. Estetika karya sastra dapat kita lihat sebagai nilai yang dominan, karena karya sastra merupakan karya imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Nilai-nilai estetika dalam puisi juga berkaitan dengan aturan-aturan yang harus dijalani oleh manusia, yaitu perilaku atau norma-norma, baik norma agama maupun norma masyarakat yang ada di dalam lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk keindahan dalam puisi. Di sini terdapat 5 unsur yang bisa menjadikan puisi lebih indah dan menarik. Yang pertama itu ada bentuk kata. Bentuk kata di sini itu seperti rima, pilihan kata, dan juga kombinasi kata yang menarik mampu memengaruhi pengalaman pembaca dalam membaca puisi. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam puisi seperti penggunaan kata yang unik, kreatif, dan juga menarik bisa memengaruhi pengalaman pembaca. Kemudian yang ketiga itu ada majas. Majas di sini merupakan penyerupaan dari makna asli. Seperti contohnya itu kamu bagaikan bunga di dalam taman. Nah, bunga di dalam taman ini tidak dimaknai dengan makna asli, tetapi dimaknai dengan makna majas yang mana bunga ini memiliki keindahan. Artinya seseorang tersebut memiliki keindahan. Kemudian yang
4 itu ada kesan. Kesan yang dimunculkan oleh puisi ini seperti kesan emosional dan juga kesan estetis dan juga atau filosofis mampu memengaruhi pengalaman pembaca. Kemudian yang terakhir itu ada pesan. Setiap puisi ini memiliki pesan atau kebenaran dalam puisi. Nah, pesan ini itu seperti pesan moral, etika, atau filosofis mampu memengaruhi pengalaman. Baik, di sini saya akan bacakan simpulan. Jadi, kesimpulan makalah tentang pendekatan emotif atau estetis dalam puisi adalah bahwa puisi adalah suatu seni yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan perasaan dalam pembaca. Dalam pendekatan ini, unsur-unsur seperti rupa, bentuk, warna, suara, dan perasaan dalam puisi dianggap sebagai seni yang memiliki kemampuan untuk mengakibatkan perasaan dalam pembaca. Pendekatan ini mencakup aspek-aspek seperti rupa, bentuk, warna, suara, dan perasaan dalam puisi, serta penggunaan simbol halus dan penggunaan kata-kata yang tidak langsung. Pendekatan emotif atau estetis juga mencakup aspek pengaruh dalam konteksnya, seperti konteks kultural, politik, atau filosofis. Sekian dari saya, terima kasih.